Kata Nabi SAW, sedekah yang paling afdal, anta saddaqa, kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, dan kamu dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat walafiat, kamu dalam keadaan fisik yang masih sangat kuat, dan kamu bersedekah. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa sedekahnya seorang yang sedang segar bugar, sedang sehat walafiat, dan kuat-kuatnya fisiknya, itu lebih baik ketimbang orang yang kadang ketika masa sakit lalu dia baru teringat akan dosa-dosanya, atau baru teringat akan kelemahannya selama ini, kelengahannya, kelalaiannya, lalu barulah dia ingin untuk bersedekah. Apatah lagi mungkin dia mendengarkan sebagian riwayat-riwayat, walaupun masih ada perselisihan ulama kita tentang sahihannya, menyebutkan tentang sedekah kadang bisa menyembuhkan penyakit, sehingga dia bersedekah karena ingin sehat kembali. Nanti dia ingat bersedekah ketika dia sedang sakit. Waktu dia sehat dia lupa untuk bersedekah. Orang yang sakit lalu bersedekah, teringat bahwa hartanya banyak yang disimpan dan belum disedekahkan, itu baik-baik saja, sah-sah saja. Bahkan ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan dia akan kelalaiannya selama ini, maka dia diuji dengan penyakit. Baguslah ketika dia sudah sakit lalu dia ingat akan sedekah, ketimbang sebagian orang mungkin sudah dikena penyakit lalu belum juga tersadar dan tidak tergerak untuk bersedekah. Namun yang lebih baik dari itu semuanya adalah mereka yang sementara sedang sehat-sehatnya, dalam keadaan mapan, tidak kurang sedikit pun, lalu dia rajin bersedekah. Dia mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan, berupa fisik yang kuat untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, syahihun, seorang yang kikir, bakhil, dalam artian dia sayang dengan hartanya. Seorang yang syahih dalam artian dia punya kesukaan terhadap harta tersebut, tapi dia mengeluarkan harta tersebut. Kan beda ya, beda seorang yang punya, umpamanya dia memiliki harta yang berharga, tapi memang dasarnya dia tidak suka harta tersebut. Ya umpama ada seorang diberikan makanan yang sangat lezat, makanan yang sangat mahal, tapi memang dia tidak minat, tidak suka memang dengan makanan tersebut. Dia kasih saja orang lain. Bukan karena dia seorang yang karim sebenarnya, bukan karena dia seorang yang pemurah, seorang yang baik hati, tapi memang tidak minat ya. Dia tidak doyan dengan makanan tersebut, tidak suka dengan makanan tersebut. Ini tidak dinamakan syahih terhadap harta tersebut. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini adalah syahih dalam artian dia sedang suka harta tersebut, dia minat dan dia miliki, tapi dia tahu bahwasanya ini cobaan, ini ujian. Allah mau uji keikhlasannya, Allah mau uji pengorbanannya. Apalagi kalau dia lihat ada orang yang lebih butuh daripada dia, maka ketika dia berani untuk menginfakkan harta itu, padahal dia juga butuh, tapi dia anggap ada orang lain yang lebih butuh, padahal dia juga suka. Inilah orang-orang yang termasuk yang Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, dia mencapai puncak kebaktian kebaikan ketika dia menginfakkan apa yang dicintainya. Kemudian sifat yang lain, orang yang memiliki sedekah yang afdal, yang besar pahalanya adalah takhsyal faqra, dia takut miskin. Artinya mungkin keadaannya sudah hampir terancam jatuh di garis kemiskinan, tapi ada ujian sedekah, ada panggilan sedekah, dan dia juga belum juga fakir ya, belum juga fakir, lumayanlah kehidupannya ya. Karena juga tidak boleh ya kalau kita menyanyiakan keluarga kita yang sangat butuh, keluarga kita juga kita tidak berikan haknya lalu kita sedekahkan kepada orang lain umpamanya ya, kecuali kalau ada kesepakatan. Di sini ujian, ketika dia melihat ada panggilan sedekah, ketika dia melihat ada orang yang lebih butuh, walaupun juga ada risiko ya, dia akan berkurang hartanya dan juga mungkin akan kekurangan dari kebutuhan yang dia butuhkan, tapi dia tetap menyedekahkannya, maka inilah sedekah yang paling afdal. Dan ini menunjukkan bahwa orang kaya ketika dia bersedekah dan memang dia belum takut akan kemiskinan, itu bagus, tapi tidak lebih afdal daripada seorang yang pas-pasan lalu dia bersedekah. Kemudian yang keempat, wa ta'malul ghina, dan kamu mengharapkan kekayaan. Jadi ada cita-citanya, ada harapannya, ada masa depan yang sedang dia rintis dalam kebaikan tentunya. Tapi tiba-tiba ada panggilan sedekah, ada ajakan bersedekah, atau ada orang yang sangat butuh. Ketika dia melihat ada orang yang lebih butuh dan kebutuhan dia masih bisa tertunda, maka dia bersedekah, dia ikhlaskan untuk berikan kepada orang yang lebih butuh. Padahal dia juga punya harapan, punya target untuk lebih baik keadaan ekonominya. Ketika dia merelakan harta yang Allah titipkan untuk dia diberikan kepada orang yang miskin, fakir, atau yang lebih butuh, maka ini masuk dalam salah satu orang yang paling afdal sedekahnya dan paling besar pahala sedekah. Ini jamaah sekalian beberapa penjelasan yang penting untuk kita ketahui terkait dengan sedekah yang paling afdal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufiknya kepada kita untuk selalu melakukan yang terbaik di sisi Allah dan selalu memanfaatkan umur kita, masa sehat kita, masa kuat kita
masa ketika kita masih kaya atau masih ketika kita dalam keadaan lapang, masih bisa berbuat kebaikan, manfaatkan sebelum datang waktu yang kita tidak pernah duga-duga, kita tidak lagi bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut.